Baik, selamat malam. Saya lanjutkan cerita saya dalam bagian kedua ini. Masih dalam interval waktu di akhir 93 ya, di akhir 93 mulai Agustus, September sampai akhir 1993. Teman-teman sekalian, dalam bagian kedua ini saya beri judul tema, yaitu seni budaya daerah asal itu dapat sebagai sarana untuk bagaimana seorang transmigran itu kerasan di lokasi baru. Oleh karena itu, setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari daerah pengirim lainnya, karena perlu diketahui bahwa SP4 atau OPT4 Morancalong itu ibaratnya Sabang Merauke ya, ada banyak suku dan agama. Ada dari Bali, ada dari NTT. NTT itu ada dari NTT Kepulauan maupun di Flores, daerah Kupang maupun daerah Floresnya. Kemudian ada juga penempatan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan Jawa Barat, dari transit Bekasi, teman-teman. Termasuk juga dari tanah lokal seperti yang sudah saya sebut di rekaman sebelumnya. Teman-teman, setelah saya ngobrol-ngobrol malam-malam, ngopi-ngopi gitu, bertamu, berkenalan dengan dari teman-teman, khususnya yang dari kami, dari pemberangkatan dari Pasuruan dan transit Sidoarjo, Jawa Timur. Kesimpulannya bahwa kita akan menghadap KUPT. KUPT itu adalah Bapak KUPT itu adalah Kepala Kantor. KUPT itu singkatan Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi. Kepala unitnya itu disebut Pak KUPT ya. Kami menghadap, singkat cerita, menyampaikan bahwa sebaiknya kita menggelar rapat umum di balai desa untuk bagaimana mengajak atau memotivasi teman-teman dari daerah-daerah ini, untuk daerah-daerah asal ini, untuk berkreasi atau membangkitkan atau melestarikan budaya daerah asalnya. Jadi akhirnya disepakati, jadi KUPT mempersilahkan masing-masing daerah untuk membentuk sebuah paguyuban kesenian. Yang Bali, yang dari teman-teman dari Bali membentuk sebuah kesenian seni tari Bali, yang mana kita tahu bersama bahwa orang Bali itu kebanyakan menganut agama Hindu, dan istilahnya antara ritual peribadatan keagamaan Hindu dengan seni budaya itu sangat lekat ya, sangat erat hubungannya.
kemudian dari NTT juga membentuk sebuah kesenian daerah. Kemudian dari Sunda itu membentuk, dari Jawa Barat Bekasi itu membentuk kesenian angklung, wayang golek. Kemudian dari Jawa Tengah itu membentuk paguyuban seni wayang kulit, yang mana anggotanya juga istilahnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Nah, dari Jawa Timur mendirikan paguyuban Ludruk Bina Budaya, yang mana saya sendiri sebagai ketuanya. Anak-anak muda difasilitasi oleh anak-anak muda itu, diantaranya Mas Sunarwi waktu itu sebagai perangkat desa, Pak Agung dari Bali, membentuk sebuah band, grup band anak-anak muda, ya istilahnya. Nama bandnya waktu itu apa ya? Pokoknya band Sumbersari lah istilahnya, Sumbersari band atau apa namanya itu. Pokoknya kita sudah bentuk sebuah desa persiapan, namanya adalah Desa Sumbersari waktu itu. Ya, karena kita belum punya alat-alatnya, bagaimana caranya? Kalau yang dari Bali itu memang mereka sudah bawa perlengkapan alat-alat kesenian, karena memang untuk kegiatan ritual peribadatan juga. Nah, yang dari daerah lain ini yang belum. Akhirnya kami karena SP12 itu sudah duluan dari kami dan mereka sudah punya gamelan, akhirnya kami latihan gabung ke SP2 secara mungkin seminggu sekali, tiap hari Sabtu itu sore kami jalan kaki ke SP2, malamnya latihan gitu, tengah malam pulang gitu. Nah, sambil kita membuat proposal ke Departemen Transmigrasi Bupasat maupun Deptran pengirim kami, daerah-daerah kami teman-teman. Jadi sangat semangatnya. Jadi bagaimana teman-teman yang anak muda itu ya punyanya mungkin baru gitar bolong segala macam, yang penting sudah terbentuk gitu aja. Yang penting semua paguyuban yang sudah terbentuk itu sudah kita buatkan proposal masing-masing. Kemudian saya dengan Pak Arifin biasanya yang menyempurnakan, mengetik ya. Waktu itu kita pakai ketikan mesin ketik biasa ya, belum ada komputer di sana. Nah, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama teman-teman, alat-alat kesenian yang kita usulkan itu dari pemerintah pusat lewat Departemen Transmigrasi itu akhirnya dalam waktu yang tidak lama itu datang. Pertama gamelan 2 unit sampai, kemudian wayang kulit ya, wayang golek, kesenian angklung, kemudian termasuk alat-alat band. Nah, alat-alat band inilah yang datang ini lengkap, sound sistemnya segala macam. Waktu itu kita belum ada listrik, kita pakai genset ya untuk generatornya. Jadi gebjak pertama itu luar biasa di balai desa. Nah, ceritanya udah istilahnya ternyata dari orang-orang lokal juga menampilkan, ada kesenian genjong segala macam, tari daya, apalagi pas istilahnya hari-hari besar nasional gitu. Kalau seingat saya, kalau pas 17 Agustus itu di balai desa itu dan sekitarnya itu, balai desa SP4 itu sangat ramai ya. Kita jadwalkan untuk tampilnya kesenian atau semacam festival kesenian daerah begitu, sangat ramai. Ininya waktu itu SP4 Muarang Calong itu atau UPT4 Muarang Calong itu namanya berkibar ya, istilahnya grup-grup keseniannya itu tampil istilahnya berkembang dengan bagus. Kemudian beberapa kali ditangkap juga istilahnya di luar daerah ya, di luar desa maksudnya. Dan saya ingat yang cukup membanggakan itu band kita, anak muda kita Sumbersari band ini pas tampil di ibu kota kecamatan, yaitu di Lamin Adat
kantor camat Morancalong itu, waktu itu ada pagelaran Pagoma band dari Tenggarong yang dibawa oleh Pak Kaning. Itu kita tampil di sana. Jadi pemerintah kecamatan Morancalong itu membuat suatu festival atau lomba antar band, antar desa, antar kecamatan gitu. Ada dari Batu Ampar, ada band Kian Lestari, ada band dari Muara Bengkal, bagus-bagus mereka. Nah, band-band mereka itu sudah lama, termasuk PKK Band yang punya Morancalong atau Kelinjau. Nah, pada saat tampil ternyata band kita termasuk yang masuk 3 besar dalam keterampilan memainkan alat musik band itu. Disitulah kemudian SP4 berkibar, namanya harum. Kemudian tidak berhenti di situ, jadi dilihat semangat masyarakat juga luar biasa. Kita bagaimana istilahnya, banyaknya istilahnya aktivitas ini, kita masih terkendala listrik, akhirnya kita mengusulkan bagaimana dibangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kita usulkan, dan luar biasanya memang waktu itu Tuhan sangat menyayangi kami, rupanya dikabulkan. Datanglah proyek, nggak tahu dari mana, itu kayaknya dari luar negeri, yaitu dari Perancis, bantuan dari Perancis, sebuah fasilitas PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Se-Indonesia itu cuma ada 4 kalau nggak salah, kalau nggak 4, 5. Nah, Kalimantan itu adanya cuma 1 di tempat kami teman-teman. Jadi solar cell ini bukan seperti di HTI atau istilahnya di tempat lain, di masing-masing rumah di atapnya ada solar cell kecil-kecil gitu. Enggak, ini solar cell yang terpusat. Namanya istilahnya solar cellnya itu ada satu hamparan begitu, solar cellnya itu besar-besar. Kemudian disambung ke aki-aki ya, penyimpanan listrik itu, kemudian di sana ada gerdu. Dan waktu itu di rumah-rumah itu dihubungannya bagaimana ke rumah-rumah lewat kabel-kabel. Jadi di rumah-rumah itu pada tahun 94 itu 94-95 teman-teman, itu kita sudah terang benderang ya. Waktu itu meterannya kita sudah pakai seperti meteran pulsa seperti ini. Jadi kita istilahnya beli pulsa, kemudian menyala, kalau sudah warnanya merah sudah atau gitu sudah habis, nanti beli lagi pulsa gitu, sistem pulsa. Pada saat itu seluruh Indonesia masih pakai sistem meteran, kita sudah pakai sistem pulsa atau voucher ya, luar biasa. Jadi itulah doa mungkin kita semua. Jadi ternyata apa yang kita usulkan itu bisa bermanfaat, bahwa kesenian daerah itu istilahnya sangat mendukung ya, sangat mendukung aktivitas sehari-hari kita. Nah, kemudian di akhir tahun itu kebetulan kami diundang oleh Bapak Kepala Sekolah SP3 itu Pak Isman. Pak Isman ini adalah orang Dayak Kenyal teman-teman ya. Istilahnya kami guru-guru ini diundang untuk tahun baruan lah, tahun baruan di desa Gemar Baru. Jadi kita jalan kaki rame-rame ke sana, tidur di rumah Pak Isman, melihat aneka kesenian Dayak di Gedung Serapu Desa Gemar Baru, Desa Budaya Gemar Baru, Kecamatan Morancalong itu. Itulah pertama kalinya kami melihat dari Lemah Gemulai, indahnya tarian Dayak Kenyal. Ya, waktu itu
kami lihat ukiran-ukirannya di Sarapo itu bagus segala macam. Akhirnya jadi kembali ke SP lagi, kita sudah semakin kerasan di daerah Tambigasi ini, di desa baru ini, di daerah baru ini, karena kita sudah berusaha untuk merasa menyatu dengan warga penduduk asli sini. Warga penduduk asli sini juga tidak membeda-bedakan, kami nggak disebut pendatang dan sebagainya ya seperti saya ungkap di kesempatan pertama, bahwa dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, saling menghargai, saling menghormati. Ternyata juga perasaan kerasan ini penting di awal-awal atau tahun-tahun pertama penempatan sebagai seorang transmigran, yang mana istilahnya hiburan itu sangat-sangat merupakan barang yang berharga waktu itu, yang mana paling kita itu kalau malam hiburannya itu kadang kita nonton televisi di balai desa rame-rame ya. Pak KUPT punya parabola dipasang di balai desa, kita tonton rame-rame. Jadi habis maghrib itu kami sudah rame-rame berangkat ke balai desa untuk melihat ya istilahnya tayangan-tayangan di TV, lihat berita, lihat sinetron, lihat film-film, sampai biasanya itu paling malam itu jam-jam 10 ya sudah tutup, kecuali malam minggu itu sampai jam 12. Jadi disitulah istilahnya kita nikmati bahwa dari Sabang sampai Merauke ibaratnya suku agama apapun menyatu sama-sama lesehan untuk melihat tayangan televisi, salah satunya di SP itu di tahun pertama. Nah, jadi ya di samping bertani, teman-teman yang lainnya juga secara rutin, walaupun nggak tiap malam itu latihan, mengadakan latihan segala macam. Ya setelah punya alat kesenian ini, sekali waktu urunan gebiak, bikin gebiakan gitu untuk latihan. Biasanya saya itu kalau ludruk itu, karena saya pengurusnya, ketuanya, ya paling sebagai pemain, karena saya belum bisa untuk memainkan alat musik itu. Makanya di vlog Jejak Guru pernah saya singgung bahwa ya kalau siang jadi guru di sekolah, kalau malam saya itu ya jadi guru di internal teman-teman seniman ini, jadi memotivasi lah istilahnya, nemani latihan, nemani ngopi, nemani begadang gitu. Ya, saya bersyukur bahwa istri saya itu termasuk orang yang sabar gitu, tahu istilahnya kebutuhan saya, tahu dan mengerti bahwa kita kalau jadi guru itu di pelosok pedalaman itu semacam joker ya, jadi dibutuhkan, nggak bisa kita itu cuek bebek gitu. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat itu berusaha kita bantu mencarikan solusi atau jalan keluarnya teman-teman. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Sebenarnya saya pengen istilahnya nanti rekaman outdoor sambil melihat bulan nanti habis ini ya, untuk sesi atau bagian yang ketiga nanti saya coba bikin rekaman di depan, di teras depan rumah sambil menikmati rembulan malam ini pertengahan Ramadan ya, sehingga gagasan-gagasan yang terlewatkan bisa muncul kembali. Inilah sulitnya memutar kaset cerita kehidupan, diputarnya kita sudah usia senja, usia setengah abad lebih. Jadi tapi ya mudah-mudahan ini tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya anak-anak, orang-orang
tentram dimanapun berada. Inilah sejarah orang tua kalian. Kalian harus dimanapun berada, satu, harus menjadi orang baik, dua, harus menjadi orang baik, tiga, harus menjadi orang baik dimanapun saja berada. Oke, tetap sehat, tetap semangat, lanjutkan aktivitasmu, perkokoh ketahanan pangan, perkokoh ketahanan ekonomi keluargamu. Ya, embuh ya apa caranya, nggak tahu gimana caranya, kamu tetap harus sehat, tetap harus semangat. Kalian nggak tahu apa yang akan kalian raih di depan, tapi intinya adalah saat ini kamu tetap semangat, jangan putus asa. Terus bekerja sama dengan orang-orang di sekitarmu, berbuat baik kepada orang di sekitarmu, mengalah ketika orang lain menjahili kita segala macam, mengalah, sabar yang indah. Dalam Al-Quran disebut sabrun jamil, sabar yang indah, seperti sabarnya para nabi dan rasul kita, seperti sabarnya orang-orang tua kita yang berusaha merintis hidup baru di daerah Tamigasi dengan taruhan jiwa, raga, dan air mata. Tidak penting jadi apa kamu, tapi yang paling penting adalah kamu bisa menjadi pintu, menjadi perahu untuk bertumbuhnya harapan orang-orang di sekitarmu. Kamu berbuat baik, kamu menjadi pohon yang rindang untuk orang-orang yang sedang kepanasan. Kamu menjadi air seteguk, walaupun seteguk air itu untuk orang-orang yang kehausan, menjadi pelipur lara orang-orang yang sedang kesepian. Saya bukan motivator, tapi ya apa yang kita sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Mohon maaf, semangat malam.